Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih terutama dulu kepada Tuhan kalau bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu pada sore hari ini untuk bisa kita bersekutu bersama-sama. Saya berterima kasih kepada juga Bapak Ibu Wijaya yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa melayani, membagikan share firman Tuhan pada sore hari ini. Saya yakin kita semua pasti senang kalau berbicara tentang firman Allah, karena kita adalah orang yang percaya kepada firman Allah. Amin. Kalau ada orang yang tidak cinta firman Allah tetapi dia berkata aku mengasihi Tuhan, itu sama saja apa namanya? Haleluya, bukan saya yang katakan ya. Ya. Nah, pada sore hari ini mungkin perlu saja lagi saya memperkenalkan diri. Saya melihat ada 90% yang sudah kenal saya, dan ya mungkin saya perkenalkan saja. Nama saya Martin dan saya di Bandulan, dan saya melayani Tuhan. Dan dengan Pak Wijaya, puji Tuhan kita bisa berteman dengan Pak Wijaya di sini untuk ada COVID. Kalau tidak ada COVID mungkin kami belum bisa berteman gitu. Tetapi efek COVID ini bisa berteman gitu ya. Bisa kenalan dengan Pak Wijaya yang sungguh-sungguh ya cinta pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Terutama yang melayani persekutuan Oma dan Opa, Bapak Ibu yang bersekutu pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini firman Tuhan yang saya akan bawakan kepada kita tadi ada hubungannya dengan apa yang dibacakan tadi Bu Wijaya tadi, ya. Dan tadi disinggung di situ tadi orang baik, ya, dan orang jahat, ya. Orang baik akan mengeluarkan yang baik dan yang jahat juga akan terus mengeluarkan yang jahat. Tetapi pada sore hari ini saya membacakan kepada kita, ini bisa pakai Alkitab Pak gitu? Bisa ditayangkan? Oh tidak gitu ya. Baik, kita baca di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ini Alkitab ini atau? Saya punya di HP gitu. Oh enggak apa-apa, saya punya di HP gitu. Firman itu sebenarnya sesungguhnya ya bukan di Alkitab ini, tetapi bukan di HP juga. Firman itu ada di hati kita. Jadi ini hanya media saja gitu. Jangan terlalu disakralkan sekali gitu. Kalau tidak baca Alkitab lalu tidak rohani gitu. Ya, kalau tidak rohani ya sudah dikeluarkan saja semua LCD-nya, tidak usah dipakai gitu. Ya, oke, itu hanya media saja. Kita baca di dalam Amsal pasal yang kedua Amsal pasal yang kedua ayatnya yang ke-20. Saya bacakan kepada kita. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Sekali lagi, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Saya berikan kepada kita tema pada sore hari ini, orang baik tapi tidak bahagia. Sekali lagi, orang baik tetapi tidak bahagia. Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu sekarang yang ada di tempat ini adalah semua orang baik? Yakin? Harus yakin dong. Masa berapa kali ibadah dalam seminggu kok tidak jadi baik gitu ya? Kita harus yakin. Yakin orang baik? Amin. Yakin bahagia? Amin. Nah, untuk masalah bahagia itu hanya firman yang bisa menjawab nanti gitu. Mungkin kita bisa menjadi orang baik, tetapi untuk menjadi bahagia itu relatif gitu ya, relatif. Tetapi kalau kita melihat di dalam firman itu tidak relatif. Itu standar kebenaran
orang percaya. Nah, makanya pada sore hari ini, ya, saya memberikan tema ini, ada sesuatu yang disampaikan kepada saya oleh Tuhan bahwa semua orang percaya harus mengerti hal ini. Bahwa kita adalah orang baik, tetapi belum tentu bahagia. Nah, tentu masalah bahagia, siapapun ini pasti kita akan mencari masalah kebahagiaan, ya. Pasti kita ingin menjadi bahagia. Nah, sebelum saya akan mengupas hal ini, tentu kita mau melihat dulu datangnya orang baik, ya. Kriteria orang baik itu apa gitu, ya. Mungkin kita berkata kalau secara hurufiahnya, secara lahiriahnya itu kita katakan orang baik ketika dia menolong kita, ketika dia sopan sama kita, ketika dia memuji-muji kita, ya, lalu kita katakan wah ini orang baik gitu, ya. Sehingga pandangan kita hanya sebatas apa yang dilihat oleh mata, yang diperbuat kepada kita, ya. Atau waktu dia ke gereja bawa Alkitab, wah ini orang baik gitu, ya. Tetapi standar firman Allah untuk menjadi orang baik, kita harus melihat dulu di dalam, ya, Kejadian, ya, pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Standar orang baik di dalam firman Allah, di mana Allah menciptakan manusia pada waktu itu segambar dengan Dia, sehingga itu dijadikan patokan kita bahwa itu adalah orang baik, karena ciptaan Allah itu adalah sempurna adanya. Ketika Tuhan menciptakan hari pertama, dan di garis bawah di bagian terakhir firman Tuhan berkata diciptakannya itu dengan baik. Lalu hari kedua diciptakan dengan baik, dan sampai, ya, hari ke-6 semua baik. Tetapi oleh karena dosa ketika Adam dan Hawa itu, ya, tidak perhatian dengan suara Tuhan, lalu mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu gambar Allah itu rusak, dan setelah rusak itu maka dikatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Itu yang dikatakan tidak baik. Manusia sudah tidak baik, sudah rusak gambar Allah di dalam hidupnya. Jadi sehingga saya katakan tadi, manusia baik tetapi belum tentu bahagia. Tetapi standar bahagia di sini dulu bahwa itu serupa dengan gambar Allah. Tetapi kalau masih hidup di dalam dosa, ini adalah sudah rusak. Itu bukan manusia baik, ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Baru saja kita lewati Natal ini, kita memperingatkan bahwa Allah bisa jadi manusia. Buat apa Dia menjadi manusia? Supaya kita yang sudah rusak gambarnya ini, supaya kita manusia yang tidak baik ini, supaya dipulihkan untuk segambar dengan Dia dan dikatakan kembali menjadi baik. Dan itu sebabnya semua orang yang sudah ditebus Kristus, yang sudah menerima Dia dengan jelas, ya. Kenapa saya katakan harus dengan jelas? Ya, ya, bukan sekedar hanya kita katakan aku percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin dong, ya. Siapapun bisa mengatakan demikian. Tetapi batasnya itu ketika kita menerima Tuhan, kita harus mengaku dosa kita juga, dan Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Maka engkau menjadi manusia baru, dan itu
sudah menjadi orang baik. Yakin Bapak Ibu sudah menjadi orang baik? Baik semua di sini ya. Semua sudah ditebus Kristus. Tapi saya enggan mengatakan sudah bertobat atau belum. Pastilah ya, ini Bapak Ibu semua yang cinta Tuhan. Ya. Lalu ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita sudah menjadi baik. Tetapi masih ada lagi yang harus jalur yang kita naikin lagi. Kita harus menjadi orang yang berbahagia karena Tuhan. Nah itu kembali saya ingatkan tema ini. Orang baik belum tentu bahagia. Nah kenapa demikian? Orang baik tidak bahagia, saudara. Ya, mungkin Bapak Ibu ya bertanya-tanya kok bisa seperti itu? Ya, kalau orang jahat tidak bahagia itu masih lumrah. Tapi kalau orang baik itu tidak bahagia, ini mesti yang harus diperbaiki. Mari kita melihat firman Tuhan. Mengapa orang baik tidak bahagia? Yang pertama, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai ketiga. Ada yang bisa bantu baca juga? Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Amin. Mari baca Pak. Oh ya, besar suara Pak ya. Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Dia itu nasihati dan Sisike itu nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsuros temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, yang pertama di sini ditunjukkan kepada kita bahwa Eudio dan Sintiche ini adalah orang baik. Mereka ini adalah orang-orang yang berjuang di dalam melayani Tuhan. Dan yang terakhir, nama mereka tercantum di dalam kitab kehidupan. Jadi itu standarnya, tanda bahwa kita adalah orang baik. Sungguh-sungguh melayani dengan perjuangan, tetapi juga tercatat nama di dalam kitab kehidupan. Tetapi ada satu yang kurang kepada Eudio dan Sintiche. Ini mesti harus dinasihati gitu loh. Kenapa mereka diberi nasihat di sini? Karena mereka tidak sehati dan sepikir. Itu yang membuat mereka tidak bahagia. Ketika sudah tidak sehati dan sepikir, ya, walaupun kita orang baik, walaupun kita kuat berjuang di dalam melayani, tercatat nama di dalam kitab kehidupan, tetapi kita tidak mendapat kebahagiaan. Tidak bahagia. Karena mengapa? Ada gangguan. Gitu. Gangguannya itu di dalam hati. Saya cocok dengan Pak Wijaya tadi. Dia menenangkan hati kita gitu ya. Karena mengapa gangguan hati ini? Ini hati ini tempat roh Allah dan tempat firman Allah gitu. Ketika hati terganggu, bagaimana bisa firman bekerja? Jadi yang pertama ini, kenapa orang ini tidak bahagia? Ini karena tidak sehati dan sepikir, walaupun mereka orang baik. Berbicara sehati sepikir, ini tidak hanya berbicara perselisihan dan pertengkaran. Tetapi saya kasih satu perumpamaan. Ada suami istri yang saling mencintai. Istrinya ini panjang rambutnya gitu. Tetapi rambutnya ini sering kalau ada angin acak-acakan gitu. Lalu suaminya ini juga ganteng ya. Dan dia juga punya satu yang harus diperbaiki istrinya.
jam tangannya. Jam tangannya ini tidak ada baterainya atau rusak, tidak tahu saya gitu. Ya. Lalu suaminya ini berkata, waduh istriku ini panjang rambut seperti putri India gitu yang menari-nari itu, rambutnya panjang. Tetapi ada satu yang kurang ini, rambutnya acak-acakan ketika ada angin gitu. Saya akan membeli sama dia ikat rambut yang paling bagus. Ya. Tetapi rencananya itu tidak ada uang gitu loh. Tidak ada uang gitu. Lalu istrinya juga melihat suamiku, waduh, suamiku bagus sekali, ya. Tapi ada satu yang kurang sama suami saya. Dia tidak bisa lihat waktu gitu, jamnya itu jam yang bagus, mahal. Ini saya harus perbaiki. Lalu istri mulai bertindak karena mereka tidak punya uang. Istri punya tindakan, lalu dia pergi ke salon. Ketika dia pergi ke salon, dia lihat, apa salon ini bisa beli rambut? Katanya bisa. Lalu rambut yang panjang itu dipotong. Dan lalu suami juga pergi mencari uang. Jamnya ini dicari tempat tokoan yang beli second gitu. Lalu dijual di toko second jamnya. Dijadikan uang untuk rencana supaya bisa beli ikat rambut istrinya. Tetapi ketika pulang masing-masing, ketemu mereka di depan pintu rumah, saling memperhatikan. Suami kaget, loh, kok rambutnya kok sudah dipotong? Lalu istrinya juga melihat, dong, kok suami saya tidak pakai jam lagi gitu. Akhirnya cita-cita dan rencana yang baik semuanya gagal. Karena mengapa? Miskomunikasi. Jadi sehati sepikir tidak harus bertengkar. Tetapi ketika kita saling diam-diam, walaupun rencana yang baik. Amin. Saya yakin tidak ada di sini, ya. Tetapi ini yang harus kita tolong saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Supaya jangan hanya baik, tetapi juga bahagia. Jangan sampai baik saja tapi tidak bahagia. Karena mengapa? Tidak sehati. Salah satunya tidak sehati bukan karena cekcok, pertengkaran, perselisihan, tetapi karena salah miskomunikasi saja. Itu sudah menjadi salah satu yang mengganggu, maksud saya, kebahagiaan. Yang bagian kedua, mengapa ya orang baik tapi tidak bahagia? Saya bacakan kepada kita di dalam Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-25 sampai 30. Ada yang bisa bantu lagi baca? Lukas 15 Lukas 15 ayat yang 25. Ada yang bisa baca? Sorry. Saya bacakan sekali lagi ya. Lukas 15 ayat yang ke-25. Lukas 15 ayat yang ke... Iya, betul. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Terus Bu, langsung. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Terus? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Balapan? Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Terus? Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, setelah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Terus satu lagi. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Amin. Satu lagi Bu. Kata
Amin. Terima kasih Bu. Nah, sore hari ini membicarakan tentang anak sulung dan anak yang hilang. Ya. Tetapi yang saya bacakan di sini anak sulung. Ya. Tanda bahwa anak sulung ini adalah orang baik ada di dalam ayat yang ke-29. Kita melihat bahwa anak ini adalah orang baik. Gitu. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini orang baik. Ya. Jadi kalau dibaca terus, ini adalah catatan bahwa mengesahkan bahwa anak sulung ini dia mengatakan bahwa dia adalah orang baik. Dan bapaknya tidak berdalih tentang hal itu. Dia tidak komen bahwa oh kamu salah kok, enggak. Ya. Berarti dia ini adalah sah menjadi orang baik. Tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi harus diingat bahwa anak sulung ini dia baik, tetapi dia tidak bahagia. Karena mengapa? Ketika dia mendengar yang suara seruling itu tadi, dia tidak bahagia, sudah itu kacau pikiran. Ya. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena orang berdosa, ya, dilayani oleh bapaknya, diterima oleh bapaknya, lalu orang tidak senang, lalu dia tidak senang. Yang membuat lagi dia tidak bahagia, sesungguhnya dia ini ada di ruangan Bapa, tetapi sebenarnya dia sedang sibuk di mana? Di ladang. Itu ladang apa? Kesibukan pekerjaan. Artinya dia tidak ada komunikasi hubungan dengan Bapa. Hanya dia ada di dalam Bapa saja, tetapi tidak ada komunikasi yang baik. Karena dia sibuk dengan urusannya sendiri. Walaupun dia sekarang memprotes, tetapi sekarang sebenarnya kalau dia mau menyadari bahwa hidupnya baik, tentunya dia punya komunikasi dengan Bapa. Sekarang dia protes, aku tidak disembel ini, tidak disembel ini. Loh, apa tidak membaca firman ini? Kepunyaan Bapa itu milikmu. Salah sendiri, kenapa kamu tidak pakai? Sebenarnya kita ini banyak sekali harta di sorga loh. Ya. Banyak sekali bagian kita di sorga. Cuma kita tidak mau minta kepada Bapa gitu. Firman Allah itu harus digenapi. Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang kami dapatkan ketika kami sudah mengiring Engkau? Kami sudah meninggalkan rumah, kami sudah meninggalkan pekerjaan, kami sudah meninggalkan, pokoknya semua ditinggalkan. Seperti kita sore hari ini, kita sudah tinggalkan rumah, kita sudah tinggalkan saudara kita, hanya tujuan bersekutu. Amin. Lalu Tuhan berkata kepada dia, barang siapa yang mengikut aku, dia tidak kehilangan upahnya. Baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang, dia akan menerima 100 kali lipat. Jadi sesungguhnya kita tidak alergi dengan teori-teori kemakmuran. Tetapi bagian mengiring Tuhan salah satunya diberkati. Karena mengapa? Kita ada bagian di surga. Cuma kita tidak dapatkan karena kita hanya merasa cukup menjadi orang Kristen itu, tetapi tidak ada hubungan yang baik kepada Bapa kita sendiri. Kita tidak pernah minta kepada Dia. Bukankah Bapa kita Bapa yang baik? Dia berkata, mintalah maka akan kuberikan. Bapak Ibu, saya ini sudah sakit 5 tahun gitu. 5 tahun. Baru 1 tahun terakhir ini saya menjadi membaik gitu. Sakit saya ini lambung gitu. Tetapi yang saya rasakan yang banyak itu kaku-kaku dan sebagainya.
Bahkan ini peri-peri di sini sama saya seperti sudah luka semua. Saya sudah di endoskopi, ya sampai di situ endoskopi. Lambung saya itu memang sudah agak-agak terluka gitu, erosi gitu. Ya memang sebelum waktu saya masih muda saya 2 kali makan racun. Saya mau dibunuh orang itu. Sehingga kalau mengeluarkan darah, kalau buang air besar itu darah gitu, kumpalan-kumpalan. Ya. Sehingga dokter itu memberi pesan sama tante saya dan bapak saya, paling anak ini nanti 15 tahun saja. Itu umur saya masih 22 tahun. Sekarang, maaf, ini juga kebetulan saja, ya. Tanggal 18 Januari hari lahir saya, 74. Berarti saya sekarang sudah 49 tahun. Itu umur 22 tahun, berarti sudah melebihi 15 tahun. Berarti prediksi dokter meleset. Makanya jangan takut Bapak Ibu kalau divonis ya. Oh ini tinggal 2 hari, tidak usah takut. Yang penting berdoa kepada Tuhan, bangun hubungan. Amen. Salah satunya ketika saya sakit terakhir ini, 5 tahun ini, 2 tahun itu saya berobat ke dokter ada 3 sampai 4 kali berobat dalam 1 minggu. Ya, yang capek istri saya karena saya pakai BPJS. Jam 4 pagi sudah pergi ke RKZ. Jam 4 pagi sudah pergi ke RSU karena di situ juga harus alatnya ke sana. Sudah ke Panti Nirmala. Saya pakai dokter internis, ada saraf, ya, ada dokter umum, ya. 2 tahun saya berobat. Tapi penyakit saya semakin berat. Hanya kalau saya makin makan obat nanti seperti itu agak ringan. Tapi setelah habis obat, oh aduh kabur lagi, peri-peri terus berat sekali seperti saya bawa. Di areal ini seperti saya bawa 5-6 kilo. Sehingga kalau saya bawa buku Alkitab aja berat itu. Sudah sangat berat. Ya. Dan yang paling parah itu lagi saya tidak bisa tidur tiap hari. Paling bisa saya tidur 1 jam atau 2 jam. Dan itu pun karena di kamar saya itu ada jam. Jadi kayak saya melihat jam itu kalau dia beranjak. Lalu saya ingat firman itu, mintalah maka akan diberikan. Saya harus memperbaiki kembali hidup saya kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan walaupun saya hamba Tuhan, tetapi mungkin ada dosa yang tidak kusadari, kuperbuat, ampuni saya. Dan langsung terbuka pikiran saya. Salah satunya, mohon maaf, yang punya usaha bagian ini, ya, hanya untuk saya. Bapak Ibu silakan ya menolak atau tidak menolak ya usaha ini. Saya ini melayani di pabrik rokok gitu, pabrik rokok. Tapi awalnya hanya pabrik kemiri, tapi tiba-tiba dia berubah menjadi pabrik rokok gitu. Waktu pabrik rokok itu saya tidak enak sebenarnya gitu, karena saya tidak merokok. Tapi masa saya doa-doakan biar rokok semakin banyak gitu. Tapi saya melihat di TV itu ada 1.000 sampai 5.000 orang mati tiap tahun gara-gara merokok gitu. Dan tulisan di rokok itu juga ada, bukan hanya kanker sekarang, tapi rokok membunuhmu. Lalu dalam hati saya sudah ada niat hati memang untuk meninggalkan pabrik rokok itu, tapi tidak kuasa menolak karena sahabat sudah kental sekali persahabatan ya, seperti ya khususnya Pak Wijaya gitu. Saya membantu menjual tahunya gitu. Waduh, kalau umpamanya tahu ini yang larangan, waduh saya tidak enak ya kalau saya bagaimana untuk menghindar tidak menjual gitu. Ada niat saya untuk meninggalkan pabrik rokok itu supaya tidak ada persekutuan gitu, tapi tidak kuasa gitu ya. Tapi secara finansial juga saya dikasih uang saudara ya, bisa mencukupi belanja 1 minggu setiap persekutuan, karena tiap minggu saya layani. Namanya pabrik rokok kok, pabrik rokok aja bisa sponsor olahraga kok, apalagi cuma hanya sponsor Pak Martin 1 minggu, gampang. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya meninggalkan, salah satunya saya tidak mau buat lagi persekutuan di rokok ini. Ini kesempatan saya untuk menolak. Dan ada ownernya itu, kapan bisa lagi doa Pak? Saya bilang saya masih belum sehat, saya tidak bisa, cari aja orang lain. Tidak Pak, kami tunggu. Aduh hati saya waktu ditunggu bilang, nanti saya sehat gimana lagi alasannya gitu. Tapi sampai sekarang saya sudah tolak, tidak lagi gitu ya. Harus komitmen. Dan keduanya itu saya tinggal dulu di Jodipan.
Lalu dari pasar Kebalen itu ada jalan melawan arah di situ. Nah, untuk ke rumah saya itu, kalau kita memakai jalan melawan arah lebih cepat untuk sampai ke rumah. Tapi kalau harus melewati jalan yang benar, harus lewat jalan Juanda gitu. Aku sadari itu bahwa saya selalu memakai jalan pintas yang salah. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau lewat lagi jalan itu, walaupun hanya 100 meter sampai ke rumahku. Tidak apa-apa Tuhan, selama saya di Jodipan, saya akan melewati Juanda. Dan puji Tuhan hanya 1 tahun setelah itu, saya pindah ke Bandulan. Sehingga saya tidak penasaran dengan jalan yang keliling-keliling itu. Ya. Tetapi itu saya tinggalkan, saya harus menolak. Ya. Maka saya minta kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, aku percaya firman-Mu, mintalah maka akan diberikan. Aku minta kepada Tuhan kesembuhan saja dan kesehatan, dan berikan aku pajak-Mu. Itu yang saya minta. Dan puji Tuhan 1 tahun terakhir ini sudah berangsur-angsur ya sehat, dan puji Tuhan sudah lebih lagi meningkatkan ya untuk bisa melayani Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Ya. Nah, kita kembali ke dalam firman Allah ini. Poin yang kedua ini, anak sulung ini, dia baik tetapi tidak bahagia. Karena dia mengapa? Yang pertama, sudah tidak ada hubungan dengan Bapa, walaupun di lingkungan itu ada dia. Makanya Bapak Ibu, ya, mungkin rajin di persekutuan bolehlah, tetapi jangan lupa dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Kalau bisa dibuat secara rutinitas. Baca firman tiap hari, bangun doa 1 jam setidaknya 1-2 jam tiap hari. Ya, kecuali kalau ada kerja. Saya ini juga bekerja, ya, tetapi bekerja saya untuk mendukung pelayanan saya. Saya pendeta, tetapi saya tidak bergantung kepada jemaat untuk mensupport saya, karena kami tidak punya gaji dari organisasi. Dan kalau saya mengharap jemaat yang saya layani juga lebih banyak Bapak Ibu di sini. Ya. Saya tidak bisa bergantung. Kalau dapat persembahan hari itu hari Minggu, mungkin besoknya sudah habis hanya untuk belanja. Istri saya nanti melapor, Pak, ini sudah habis 50, ya sudah, gitu. Artinya persembahannya tidak sampai 100 gitu. Tapi puji Tuhan, kita dikasih kelebihan oleh Tuhan. Ya, istri saya yang tidak bisa menjahit, gitu. Dan saya bantu saja share barang selama COVID ini dulu, karena di rumah saja banyak orang yang meminta barang, ya makanan dan macam-macam itu. Saya bantu share barang siapa, seperti Pak Wijaya salah satunya, taruh share. Tapi ada saja laku tiap hari. Ya. Tetapi saya tidak lupa untuk baca Alkitab dan baca firman, dan juga tidak lupa berdoa, membangun hubungan. Kalau persekutuan begini kan hanya untuk saling menyemangatkan. Tetapi poin aslinya nanti ketika kita keluar dari sini, mampu nggak melakukan firman itu? Salah satunya bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku mengenal engkau hai hamba. Satu lagi ayat yang terakhir. Kenapa orang baik tidak bahagia? Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan kepada kita Lukas 18 ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, berarti orang baik ya. Bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah,
kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Kadang-kadang kalau ditanya sama kita, kenapa orang Farisi selalu dicela oleh Tuhan? Kadang-kadang jawaban kita berkata begini, karena tidak melakukan firman Allah. Itu salah. Orang Farisi itu justru melakukan firman Allah. Buktinya apa? Tahu buktinya? Kan tadi baru saja kita baca. Satu, bukan perampok, iya ya? Bukan orang lain, bukan pesina. Oh, dia tidak selingkuh. Bukan seperti pemungut cukai yang menagih-nagih pajak, menambah-nambahin gitu maksudnya. Ya. Berpuasa 2 kali, ini rohaniawan. Ya, belum tentu pun kita bisa berpuasa 1 kali seminggu. Ada yang masih berpuasa? Dulu waktu saya belum sakit lambung, memang saya puasa, tapi sekarang saya mohon maaf kepada Tuhan, ya. Saya tidak bisa lagi gitu, ya. Saya harus makan 4-5 kali sehari gitu, tapi sedikit, bukan yang ake-ake ciwelung, ya. Hanya 4-5 kali saya makan, tapi cuma sedikit saja gitu. Yang penting mengganjal gitu. Farisi ini berpuasa 2 kali dalam seminggu. Dia tidak kalah lagi bayar perpuluhan. Makanya kalau kita tidak bayar perpuluhan, keterlaluan. Kalau kita menghakimi orang Farisi, ya, bayar semuanya. Jadi orang Farisi itu melakukan firman, tetapi tidak bahagia. Karena diakui di dalam firman, ketika dia selesai berdoa itu, yang diakui bukan dia, tetapi orang berdosa. Amin. Wow. Ketika selesai ibadah ini, kiranya Tuhan mengakui kita semua. Amin. Bahwa kita adalah orang-orang kesayangan Tuhan. Karena mengapa orang Farisi ini tidak dibenarkan? 1, menuding orang. Ya. Jangan menuding orang, menghakimi orang. Ya, itu haknya Tuhan. Ya, lebih baik kita diam aja. Jangan gosipkan orang. Karena dia berkata, bukanlah seperti itu Tuhan. Bukanlah seperti itu loh, ya. Lebih baik kita mengurus saja urusan kita. Gitu. Yang selebihnya yang kita tidak sanggup serahkan kepada Tuhan. Memang banyak orang memfitnah kita. Banyak orang tidak senang kepada kita, ya. Tetapi untuk menjadi hakim, jangan. Ya. Yang kedua, kenapa pemungut cukai ini? Yang terakhir, ada kesombongan. Somse. Tahu somse? Puji Tuhan, ya. Tapi orang berdosa ini rendah hati. Dia tidak memuji, dia tidak memberikan penilaian ibadahnya kepada Tuhan. Biar Tuhan saja. Justru dia tidak berani menengadah ke langit. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Ya. Pada sore hari ini Bapak Ibu, harapan kita semua, kita adalah orang baik, tetapi juga bahagia. Amin. Jangan sampai menjadi orang baik, tetapi tidak bahagia. Ada 3 poin saja kenapa orang baik tidak bahagia. Semoga Bapak Ibu masih ingat, memorinya masih bagus semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bisa kita nyanyikan pujian, coba kunci G, Mas. Sungguh besar. Bisa? Jangan pakai musik, manual aja. Bisa? Atau bisa diganti Richard sebentar aja penyembahannya. Nah, G, kunci G, pakai G. Nah, manual aja, manual. Refnya aja kita baca ya. Kita baca, kita nyanyikan ya. Oke. Sungguh besar
kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih, haleluya. Glory, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari renungkan kembali firman Allah ini. Sebab persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jangan kita sia-siakan karena kita kekurangan kebahagiaan, hanya karena miskomunikasi, perselisihan, hanya karena kurang membangun hubungan secara pribadi kepada Tuhan, dan terlebih juga karena kita tidak mau direndahkan oleh orang lain. Tetapi mari kita tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terima pembentukan firman Allah, karena hanya itulah yang dapat membentuk kita untuk membawa kita ke jalan kebenaran ini. Kita buka hati sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdiri semuanya, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselangi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu kepada kami pada sore hari ini melalui firman Allah. Tuhan, tolong semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di dalam persekutuan ini, mari terus kuatkan iman mereka menuju kesempurnaan kepada Bapa di sorga, karena Engkau berkata, hendaklah Engkau sempurna sama seperti Bapa di sorga. Dan itu adalah tujuan ibadah kami, supaya hidup kami seperti Yesus, diubahkan sama seperti Yesus semuanya. Sehingga ketika kami beribadah, semakin diperbarui roh kami, semakin diperbarui karakter kami, semakin diperbarui jiwa dan roh kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau ada yang berada di dalam keadaan sakit penyakit sore hari ini, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada di dalam, haleluya Tuhan, kekurangan masalah ekonomi, Tuhan bukakan jalan berkat-Mu, pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau ada dalam persoalan masalah rumah tangga dan sebagainya, mari Tuhan tolong Engkau mengasihi seluruh umat-Mu dan anak-anak-Mu, dan terlebih keluarga di tempat ini, Bapak Ibu Wijaya yang sudah membuka persekutuan dan melayani jiwa-jiwa kepada Tuhan. Engkau yang memperhitungkan, haleluya Tuhan, semua juri dalam mereka, pengorbanan mereka di dalam pelayanan, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan membalas dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar, matraikan di dalam hidup kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.